terlihat jelas dari bentuk susunan kata-kata atau huruf yang digunakan penyair. Terdapat 6 unsur isi puisi. Ada apa aja? Diksi, pengimajian, kata konkret, prasedia samaja, kasih. Apa sih yang dimaksud dengan diksi? Diksi itu pilihan kata. Kata yang tepat dan selaras untuk menjelaskan suatu gagasan, pesan, dan ide penyair sehingga diperoleh efek tertentu. Contoh lain dalam karya sastra seperti puisi, diksi digunakan seseorang penyair untuk mengungkapkan makna tertentu. Diksi dalam suatu karya sastra menjadi pendorong munculnya imajinasi dari makna puisi tersebut. Apa sih imajinasi itu? Hayalan. Saya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman. Artinya, kalau kita menggunakan diksi yang baik dan benar, hal itu tentu membantu suatu gagasan dapat tercapai sesuai dengan konteks baik dari pembicara, pendengar maupun penulis dan pembaca. Ada ciri-ciri diksi. Ada yang tahu ciri-ciri diksi? Ciri-ciri diksi itu digunakan untuk membedakan makna yang sesuai dengan gagasan, situasi, maupun nilai pendengar atau pembaca. Diksi juga memiliki fungsi. Fungsi diksi ada yang tahu? Udah pernah belajar belum? Fungsi diksi itu memiliki ungkapan wujud gagasan yang tepat sehingga bisa menyenangkan pendengar, mewujudkan komunikasi yang efektif. Gimana sih menunjukkan komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif itu ketika kita sedang berbicara sama teman, itu harus mempunyai komunikasi yang baik, yang efektif, yang jelas dan padat. Selanjutnya ada jenis-jenis diksi, yaitu diksi berdasarkan makna. Jenis diksi ini tergantung pada suatu makna yang dimaksud dan ada makna denotatif dan konotatif. Apa sih denotatif dan konotatif? Coba yang laki. Denotatif itu apa? Denotatif itu makna yang sebenarnya dari sebuah kata. Makna denotatif ini didasarkan atau menunjukkan yang tugas pada sesuatu yang bersifat objektif. Contohnya pada kalimat sapi suka makan rumput. Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Ada lagi makna konotatif. Makna ini mengandung arti bukan sebenarnya. Biasanya makna konotatif ini mengandung nilai-nilai emosional yang emosi. Contohnya pada kalimat jangan terlalu berbesar hati, yang artinya makna itu besar hati, yang artinya itu adalah sombong. Selanjutnya ada pengimajinasian ya. Dalam puisi yaitu susunan kata yang mengungkapkan pengalaman pancaindera sehingga menimbulkan khayalan atau imajinasi ketika membaca sebuah puisi. Di sini ada beberapa contoh pengimajinasian. Ada apa aja? Di sini ada penglihatan. Contohnya itu arus airnya sangat deras. Ada pendengaran, ada perabaan, penciuman, dan gerak. Selanjutnya ada kata konkret. Apa sih konkret itu? Kalau dibacain satu orang. Kata konkret merupakan kata-kata yang tidak bersifat abstrak atau umum atau dapat ditangkap dengan indera. Abstrak itu apa? Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi terdiri atas prima. Selanjutnya apa sih rima itu? Kalau dia ritma? Panjang pendek, jelas sebut atau sepenuhnya. Kalau dia metro? Ditentukan oleh peraturan yang sangat dalam usia bahasa. Ada juga tipografi adalah pembacaan puisi yang dibuat untuk memberikan gambaran atau suasana sebuah puisi. Selanjutnya ada menjelajah unsur batin puisi.
Di sini ada tema. Tema itu apa sih kalau dalam sebuah puisi? Ide atau pikiran. Ide atau pokok pikiran yang ingin penyanyi sampaikan kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya itu ada rasa atau feeling. Contohnya itu ketika kita membaca sebuah puisi, kita harus memiliki rasa. Ketika saya di depan membaca sebuah puisi seperti membaca sebuah teks, seperti membaca sebuah catatan, tidak memiliki rasa, maka audiens yang dengar tidak akan paham yang saya sampaikan arti puisi ini apa. Harus memiliki rasa. Kalian aja kalau pacaran pakai rasa kan?